Yang ketiga, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Apa artinya seseorang mengesahkan Allah dari segi zat? Dia yakin tidak ada zat lain selain Allah, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dia mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, tapi dia tidak mengesahkan Allah dari segi hukum dan aturannya. Ya tetap saja Allah tidak sempurna di mata dia. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau soal membuat aturan dan hukum, Allah jangan ikut campur. Kami lebih mengerti bagaimana mengatur hidup kami itu. Allah enggak ngerti itu. Masa yang begini mukmin, Pak? Padahal di dalam Al-Quran, Quran surat Yusuf ayat 40, Allah menyatakan, inilah hukum illa lillah. Yang berhak menentukan hukum itu hanya Allah. Kenapa? Ya Allah yang menciptakan kita, Pak. Pastinya dalam keyakinan kita sebagai seorang mukmin, Allah yang paling tahu, Maha tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Bagaimana menghukum orang yang melanggar aturan yang Allah tetapkan. Karena itu selama Allah sudah menyatakan aturan dan hukumnya, bagi seorang yang bertauhid la ilallah, tidak boleh dia meragukan satupun aturan dan hukum Allah. Di Quran surah Al-Baqarah di awal, zalikal kitabu la raiba fih. Apalah hari awal-awal Al-Baqarah wa iman. Zalikal kitab. Al-kitab itu maksudnya apa di situ? Al-Quran. Jadi Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi tidak boleh ada seorang yang menyatakan la ilaha illallah lalu meragukan satu ayat Al-Quran. Apalagi menolak. Ragu saja sudah menggugurkan keimanannya. Bagaimana dia bisa meragukan hukum Allah? Apalagi kalau sampai menolak hukum itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat ya, supaya ini semakin jelas ya, bahwa la ilaha illallah itu bukan hanya semata-mata mengesahkan Allah dari segi zat. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, menurut Bapak dan Ibu, iblis itu mengimani Allah enggak? Dari segi zat, enggak bisa ada seorang pun manusia meragukan keimanan iblis itu. Iblis yakin Allah itu ahad, as-samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakin? Saya yakin, hakul yakin, dari segi keimanan iblis, tauhid iblis dalam hal ini jauh di atas kita. Kenapa? Ibu yakin Allah ahad, as-samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad? Yakin? Kenapa Bapak Ibu yakin? Pernah melihat Allah? Pernah Bapak Ibu melihat Allah itu enggak ada anak, enggak diperanakan, enggak ada sekutu Allah? Pernah? Kita yakin karena Allah menyatakan, dan firman Allah itu disampaikan Rasul pada kita. Kan itu keyakinan kita. Loh iblis baca di dalam Al-Quran, berapa kali terjadi dialog langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah. Makanya tidak mungkin iblis sampai punya keyakinan Allah punya anak, diperanakan, Allah ada sekutu. Gak mungkin. Da iblis ningali pisan, Allah tetap budak, tidak punya sekutu, tidak punya cucu, tidak punya apa-apa selain dia. Jadi wajarlah kalau iblis itu bertahan, iblis dengan keturunannya itu keimanan mereka selama 80.000 tahun. Menurut riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Lalu kenapa akhirnya iblis dinyatakan gugur keimanannya? Tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Itu pun cuma satu aturan Allah. Cuma satu aturan Allah. Diperintahkan dia untuk sujud kepada Adam, menolak. Main dia dengan logikanya itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Allah, dari bahan ciptaan, jelas saya lebih mulia. Harusnya Adam yang diciptakan dari tanah yang sujud kepada saya. Ini Allah terbalik membuat aturan ini. Cuman satu aturan Allah yang dikufuri, gugur keimanan iblis. Dari mana kita yakin iblis dengan keimanan seperti itu? Coba baca di Quran surat Shad 82. Setelah iblis dilaknat oleh Allah, lalu dia akan minta kepada Allah agar ajalnya diundurkan itu. Jangan matilah dia itu. Sebab dia harusnya mati, Pak.
Karena dia berasal dari jin. Jin itu sama dengan kita manusia. Di usia tertentu mati. Nah, dia minta kepada Allah agar dia tidak mati. Dibiarkan hidup sampai dengan kiamat. Baru kiamatlah nanti dia mati itu. Dipenuhi oleh Allah keinginan itu. Lalu apa yang iblis katakan setelah dipenuhi keinginannya oleh Allah? Fabi izzatika la ughawiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar mukhlis, ikhlas padamu. Dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Iblis masih yakin pada Allah, bahwa Allah yang maha kuasa. Tanpa kuasa Allah, tanpa izin Allah, dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia. Luar biasa keimanannya. Gugur hanya karena mengkufuri satu aturan dan hukum Allah. Pertanyaan saya, kalau ada seorang mengaku mukmin lalu mengkufuri sekian aturan dan hukum Allah, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis, apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Saya ngeri, Pak. Jangan-jangan selama ini kita pernah menyolatkan iblis, Pak. Ya, KTP-nya Islam, ya. Padahal mungkin dia sudah lebih iblis dari iblis. Malah disolatin. Makanya iblis yang asli itu saya yakin paling bingung di Indonesia, Pak. Bingung dia ngabandungan nanti. Loh, kata iblis saya cuma mengkufuri satu aturan Allah, gugur keimanan saya, lalu dilaknat saya, lalu umat Islam sedikit-sedikit ikut melaknat. Auzubillah minasyaitonirrajim, auzubillah minasyaitonirrajim. Hari si eta kurang apa iblisnya dari saya? Malah disambut pakai permadani merah, ke umbul-umbul, cium tangan, terus ini ingin foto selfie itu. Padahal mungkin yang diperebutkan ingin foto selfie itu di mata Allah lebih iblis daripada iblis. Bangga lagi terus diedarkan di WA itu. Yo, saya sudah berfoto dengan iblis. Al-farqu bainal mu'min wal kafir sudah sangat tidak jelas di negeri ini. Perbedaan antara mukmin dan kafir. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam Al-Baqarah 185, hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Kita cuma hanya mempergunakan sedikit ayat saja, kita jadikan petunjuk dalam hidup. Sebagai Al-Furqan, pemisah mana halal, mana haram, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana mukmin, mana kafir. Itu fungsi Al-Quran. Itu sudah lama kita tinggalkan, Pak. Sudah gak jelas lagi mana mukmin, mana kafir, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Sudah gak jelas lagi. Fungsi Al-Quran sudah jauh meninggalkan kita. Di dalam hadis riwayat Muslim tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min syirk. Tidak akan pernah seorang masuk surga jika ada dalam hatinya itu kemusyrikan walaupun hanya sebesar zarah. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Pasti. Rasul yang menyatakan itu. Kalau la ilaha illallahnya itu tadi mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat, mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Apa artinya Allah diesahkan dari segi zat sementara Allah tidak dianggap maha kuasa, tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, tidak maha tahu untuk mengatur hidup manusia? Maka marilah kita benahi, Pak, tauhid kita ini, Pak. Saya khawatir, Pak, ya, setiap Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, baik itu perintah menjalankan ibadah atau aturan-aturan tertentu untuk dilaksanakan, maupun dalam bentuk larangan untuk jangan sampai kita melanggarnya. Siapa yang dituju oleh Allah? Hanya orang yang beriman, kan? Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalat, dirikanlah salat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu saum. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka jahanam. Orang yang beriman. Sebab kenapa? Kalau tidak beriman, nol tadi. Nah sekarang kebanyakan kita itu begitu datang waktu bulan Ramadan, ayo saum kita. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, saya ini termasuk orang yang beriman tidak? Kan yang diperintahkan oleh Allah hanya orang beriman. Ya alladzina amanu, kita ini termasuk orang yang beriman tidak? Jangan-jangan ada orang yang saum, yang sholat, padahal kata Allah dia tidak termasuk orang yang beriman. Berarti dia tidak harus sholat. Untuk apa dia sholat? Rupanya disinilah kesalahan besar dakwah kita selama ini, Pak.
tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW sebagaimana yang dibimbing oleh Allah. Dari 23 tahun masa risalah dibawa oleh Rasulullah SAW, 13 tahun pertama apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Hanya membina manusia agar beriman. 13 tahun, Pak. Perintah saum, haji dan sebagainya nggak ada turun di sini, Pak. Satu-satunya ibadah yang turun cuman sholat. Itu pun 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi barulah 10 tahun terakhir itu turun semua ibadah itu. Setelah manusia tuh benar-benar beriman. Yang paling berat itu mengimankan itu, Pak. Itu yang paling berat itu. Itu setelah kita enggak. Sudah saja kita ajak orang sholat, kita enggak tanya lagi apakah dia beriman atau tidak. Malah nyata-nyata dia menentang aturan dan hukum Allah. Dia ingin rubah aturan dan hukum Allah. Ingin dirubah hukum waris menjadi sama rata, laki-laki dan wanita. Dulu ada kan Menteri Agama lagi yang melakukan itu dengan ide reaktualisasi ajaran Islam. Sekarang ada lagi orang membentuk lagi Islam Nusantara. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam banyak beberapa ajaran yang sudah tidak cocok dengan iklim Nusantara Indonesia. Maka harus kita cocokkan sekarang sehingga harus kita lahirkan fikih ala Indonesia. Sudah kacau semua, Pak. Nah, yang begitu masa Muslim, Pak. Jadi saya khawatir gitu ya. Kita merasa mukmin, kita merasa muslim dengan kondisi gini sampai di akhirat, nauzubillah, dijebloskan oleh Allah ke neraka jahanam. Loh, kenapa Allah? Saya kan mukmin. Mukmin dari mana kata Allah? Mungkinkah ada orang merasa dan mengaku mukmin lalu dinafikan keimanannya oleh Allah? Mungkin, Pak. Ibu baca Al-Hujurat 14. Sekelompok orang-orang Arab Badui datang menemui Rasulullah di hadapan Rasul. Mereka nyatakan, amanna, kami telah beriman. Rasul sudah siap menerima keimanan mereka. Karena bagaimanapun Rasul tidak bisa mengetahui hati manusia. Keimanan itu ada dalam hati. Siapa yang bisa meneropong hati manusia? Kecuali Allah. Rasul sudah siap menerima. Allah langsung menegur mereka lewat Rasul. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kalian sudah Islam. Itu yang bisa kamu katakan. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kata Allah, karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian, baru kalian ucapkan dengan lidah. Iman belum ada. Apa susahnya orang mengucapkan saya beriman, saya muslim? Apa sulitnya, Pak? Setiap detik orang bisa mengucapkan itu. Tapi apakah yang keluar dalam ucapan itu mewakili hatinya? Belum tentu, Pak. Menjelang perang Uhud, menjelang perang Uhud, Rasul terkejut, Pak. 1.000 pasukan yang sedang disiapkan oleh Rasul itu saja sudah memeras otak dengan para sahabat bagaimana menghadapi kekuatan orang musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat, 3.000 mereka, dengan perlengkapan yang sempurna mereka miliki. Pengalaman perang yang luar biasa mereka dapatkan itu. Ya sudah, kata Rasulullah, kita akan defensif. Kita pergi duluan ke bukit Gunung Uhud, bertahan di situ dengan strategi begini-begini, kata Rasulullah. Ayo kita berangkat. Siap berangkat. Yang 1.000 itu apa yang terjadi? 300 meninggalkan pasukan. Ternyata 300 itu orang munafik, Pak. Terkejut Rasulullah. Selama ini ikut sholat, mungkin di saf pertama malah. Apa susahnya orang untuk pura-pura muslim? Sekedar ikut sholat 5 menit. Kalau perlu naik haji, pergi naik haji, itu sunok horgoronya, agar dia bisa diyakini bahwa dia itu muslim itu. Tapi begitu ditantang oleh Rasulullah SAW, siapkan nyawamu untuk dikorbankan di medan perang ini. Nah, baru mereka berpikir, kalau sekedar pura-pura sholat sih boleh, oke lah. Tapi kalau harus mengorbankan nyawa untuk siapa? Kalau orang muslim siap, dia mengorbankan nyawa untuk Allah. Balasannya surga, syahid. Kalau mereka untuk apa? Mundur mereka. Maka saya sengaja menyampaikan ini 3 ini. Mungkin kalau dibahas satu-satu, mungkin satu tema saja bisa sekian lama gitu kan kita bahas. Tapi paling tidak ada gambaran lah kita. Bahwa untuk tauhid kita untuk bisa masuk surga, tiket itu untuk masuk surga, kita harus mengesahkan Allah dari segi zat, mengesahkan Allah dari segi sifat-sifatnya, dan mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya.